Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan dari kemarin yang bab 7, sekarang bab 8, yaitu statistika. Ini kita akan belajar statistika. Sini ada data, ada populasi sampel, ada penyajian data, ada ukuran pemusatan data tentang mean, median, modus, ada ukuran letak data, kuartil, desil, persentil, terus ada ukuran penyebaran data, jangkauan, simpangan rata-rata, ragam, simpangan baku, angka baku, dan koefisien varian. Sebelumnya kalian harus tahu dulu apa tuh data, datum, ataupun statistik. Data adalah sekumpulan keterangan-keterangan dari suatu kejadian atau objek yang berupa angka, simbol, atau sifat sebelum mengambil keputusan. Sedangkan datum masing-masing keterangan pada suatu kejadian atau objek. Jadi data adalah bentuk jamak dari datum. Ada beberapa macam tentang data. Ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Data kuantitatif itu data yang diperoleh dengan cara mengukur atau menghitung. Sedangkan data kualitatif, data yang menyatakan sifat-sifat atau gambaran kualitas dari objek yang diteliti. Misalkan contoh data kuantitatif itu, misalkan kalian mengukur tentang laut. Jadi kalian akan memperoleh berapa luas laut, berapa kedalamannya, nanti ada angka-angkanya. Kalau data kualitatif, dia hanya ada gambarannya. Jadi nanti saat mengukur laut, bahwa laut itu sangat dalam, itu seperti itu sifatnya. Laut itu rasanya airnya asin. Nah, itu kalau untuk data kualitatif. Nah, ini pengertian dari statistik. Statistik itu sekumpulan keterangan yang berbentuk angka-angka yang disusun, diatur, dan disajikan dalam bentuk daftar, tabel, diagram, atau grafik agar lebih mudah dipahami. Jadi kalau statistik itu bentuknya ada tabel, ada diagram, atau ada grafiknya. Itu statistik. Kalau statistika itu ilmunya, cabang matematika yang mempelajari cara pengumpulan, penyajian, penganalisaan, dan penarikan kesimpulan dari data. Statistik ada dua kategori. Yang pertama deskriptif, yaitu informasi yang bisa menggambarkan data yang diperoleh. Terus ada inferensial, data yang digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi objek yang lebih besar. Nah, selanjutnya kita belajar tentang populasi dan sampel. Apa sih populasi itu? Apa sih sampel itu? Populasi itu semua objek yang akan diteliti. Jadi misalkan kamu meneliti hewan yang ada di kebun binatang, jadi populasinya itu semua hewan, itu populasi. Kalau populasi itu secara garis besarnya.
dan sampel itu sebagian populasi yang benar-benar diambil datanya dan dibuat statistiknya. Jadi misalkan kamu mau meneliti hewan di kebun binatang, nanti kamu cukup ambil satu sampel aja. Misalkan kamu meneliti burung, ya udah kamu ngambil burung. Nah, ini contoh seorang siswa akan meneliti hewan yang ada di Afrika. Ia akan meneliti tentang kebiasaan makan harimau. Ia mendatangi sekumpulan harimau. Tentukan populasi dan sampelnya. Nah, ini jawabannya. Populasinya itu hewan yang ada di Afrika dan sampelnya sekumpulan harimau. Jadi dia cuma mendatangi harimau. Kalau untuk kebiasaan makan itu variabelnya. Dan selanjutnya ini tugas untuk kalian. Kalian disuruh menentukan populasi dan sampelnya aja. Ini penelitian yang dilakukan tentang kesulitan belajar matematika siswa-siswi SMK di kota Tangerang. Di Tangerang, penelitian ini dilakukan oleh di salah satu SMK Tangerang, dan datanya adalah hasil belajar. Sekarang ini belajar tentang penyajian data. Nah, penyajian data di sini ada bentuk tabel ataupun bentuk daftar. Di sini ada contoh bentuk tabel. Nah, ini seperti ini yang sering kita jumpai di ruang guru, ataupun ada lagi bentuk tabel seperti ini. Ini tabel frekuensi namanya. Nah, di situ ada tertulis nama frekuensi. Nah, ini penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Sekarang kita belajar tentang diagram batang. Contohnya, nah ini, buatlah diagram batang berdasarkan tabel berikut. Nah, ini tabel yang tadi yang pertama kita bahas. Ini tabelnya ada jenis pelanggaran, jumlah pelanggaran, ada kehadiran, kerapihan, ketertiban, administrasi. Nah, penyelesaiannya, nah ini dia tabelnya. Yang pertama kita ambil kehadiran ya, jangan langsung ke yang paling gede dulu, administrasi nggak boleh. Kita harus mulai dari awal, dari kehadiran itu jadi 20. Nah, itu jadi garisnya tepat di angka 20. Jadi yang di sebelah kanan itu untuk angkanya, kalau yang untuk di sebelah kiri bawah ini untuk jenis pelanggarannya. Oke. Ini untuk diagram garis. Diagram garis juga sama, ada tabelnya. Ini dia tabel tahun hasil penjualan produksi dari PT Gogodoh. Nah, ini sama umumnya sama seperti itu, cuma dia sama seperti diagram batang tapi berbentuk garis. Nah, ini angka-angkanya, ini diagram garisnya yang garis yang berwarna coklat. Nah, ini itu disebut diagram garisnya. Jadi dia titik-titiknya tepat di angka, kalau 2013 jadi 10.000 gitu.
2014 ya 20.000. Dan ingat angkanya di sebelah kiri itu angka jaraknya harus sama. Jadi di situ 5.000, 10.000, 15.000. Jadi itu jaraknya 5.000 semua. Jadi harus sama. Kalau mau mulai dari angka 10.000, berarti nanti 10.000, 20.000, dan itu angkanya seperti itu. Pokoknya angkanya harus sama. Terus sekarang diagram lingkaran. Nah, ini dia tabel, contohnya kita membuat diagram lingkaran dari tabel kota yang ada di Tangerang, di SMK Kota Tangerang. Nah, ini cara membuat tabelnya. Kita ubah dulu ke bentuk derajat, karena diagram lingkaran itu berbentuk derajat. Dia berbentuk 360 derajat. Jadi caranya banyaknya di kota A itu ada 100 dibagi jumlah keseluruhan. Jadi jumlah keseluruhannya ada 800 dikali 360. 360 itu dari mana? 360 itu adalah derajatnya. Maka hasilnya 45. Yang begitu juga dengan B, C, dan E. Dan ini hasilnya. Nah, yang C lebih besar, dia 180. Jadi setengahnya. Yang C setengahnya karena lebih gede. Yang B 90. 90 dia seperempatnya. Seperempat dari lingkaran. Dan A, D sama E nya itu D 36 derajat, E 9 derajat, dia kecil, dan A 45 derajat. Kita belajar diagram batang daun. Contohnya, perhatikan data dari nilai tes matematika untuk 25 siswa berikut. Ini dia. Nilainya ada yang dapat 60, ada yang dapat 55, ada yang dapat 72, 81, 46, ya paling gede 86. Buatlah diagram batang daun. Nah, ini caranya. Yang pertama, untuk batangnya berarti itu untuk puluhannya. Kalau daun untuk satuannya. Misalkan di situ kita angka yang paling kecil kan 40. Jadi di situ ada 44. Jadi yang batangnya 4, daunnya 4, berarti ada 44, 1, 451, 47, 48 sama 49. Itu khusus yang angka puluhannya 4. Ini lihat ada di angka 5, ada 53. Dari yang terkecil dulu 53, terus 55. Nah, di sini 56-nya ada 2, maka ditulis 2, 56 sama 56. Kalau ada 2 harus ditulis dua-duanya. Begitu juga dengan yang 6, 60 berarti 6 sama 0. Terus 60-nya berarti ada 2 di situ. 60, 60, 1, 3, 4, 5, 6 itu ada 1. Yang 70 juga 1, 2, 3, 4, 5, berarti yang nilai di atas 70 ada 5. Kalau di atas 8 berarti dia ada 3. 81 nya ada 2, dan yang terakhir 86 yang paling gede. Nah, ini buat kalian mencoba di rumah sebagai tugas. Sama soalnya kalian suruh membuat diagram batang dan diagram lingkaran. Nomor 1 berarti bikin 2 jawaban, diagram batang sama diagram lingkarannya. Kalau nomor 2 ini untuk membuat diagram batang daun. Oke. Nah, kita akan mempelajari tentang penyajian data. Penyajian data yaitu dari histogram dan polygon frekuensi.
ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kalian harus menentukan jangkauan data. Jadi menentukan jangkauan data itu rumusnya data yang terbesar dikurang data yang terkecil. Terus menentukan banyaknya kelas. Nah, rumusnya 1 ditambah 3,3 dikali log n. Jadi n-nya ini kita tentuin dulu datanya ada berapa. Misalkan datanya ada 40, berarti 3,3 dikali log 40. Terus menentukan panjang kelas. Ya, panjang kelas ini ya hasil dari jangkauan sama banyaknya kelas. Nah, ini histogram dan contohnya. Histogram itu apa? Histogram adalah merupakan diagram batang yang saling berimpit. Nah, ini dia contohnya. Histogram itu diagram batang yang berimpit. Kalau pembahasan kemarin kita membuat diagram batang, tapi dia misah-misah tidak berimpit. Kalau ini disebut histogram. Nah, ini kalau untuk sumbu tegak, nilai frekuensi yang ini. Terus sumbu mendatar, tepi bawah kelasnya ini. Dan untuk tepi batas bawah itu dikurang 0,5. Kalau untuk batas atas itu ditambah 0,5. Nah, ini di samping contohnya kalian bisa perhatikan. Selanjutnya, nah ini poligonnya. Poligonnya itu sama seperti frekuensi yang tadi. Nah, cuma ini poligon dia diambil titik-titiknya. Jadi dia sumbu tegaknya menyatakan frekuensi dan sumbu kelas titik kelas tengah ini titik tengahnya. Jadi dia cuma mengambil titik tengahnya saja. Jadi di sini nanti kalian tentuin titik tengahnya. Setelah itu baru kalian tarik garisnya. Ini bentuk poligon. Poligon itu bentuk garis. Poligon frekuensi dapat juga diperoleh dari histogram. Histogram dengan cara menghubungkan titik tengah dari setiap puncak batang histogram. Nah, gitu. Jadi yang tadi yang nah ini histogram yang tadi kita bisa ngambil poligonnya. Berarti poligonnya nanti dari sini, titiknya dari sini kita buat contohnya seperti ini. Nah, ini contoh untuk poligon. Poligon itu seperti ini. Dari sini terus ke sini, setelah itu ke sini, naik ke atas, naik lagi ke sini, terus ke bawah, ke sini. Nah, habis itu ke sini. Nah, ini yang kuning ini bentuk poligon. Ini contoh untuk poligon. Nah, kan ini poligon yang tadi yang udah kita bahas. Histogram dan poligon frekuensi nilai ulangan matematika dari 40 siswa. Nah, ini ada 40 siswa yang nilainya beragam, ada yang mulai dari 60 sampai 80-an. Nah, maka kita mencari jangkauan terlebih dahulu. Nah, ini jangkauannya nilai terbesar 92 dikurang nilai terkecil 38. Ini dia. 92 dikurang 38 sama dengan 54. Setelah itu kita
cari K-nya. K-nya ini 1 ditambah 3,3 dikali log 40. Kalian cari dulu log 40. Setelah itu dikali dengan 3,3, hasilnya ditambah 1. Jadi hasilnya seperti ini. Log 40 itu 1,602 dikali 3,3. Nah ini hasilnya 5,286 ditambah 1 jadi 6,29. Maka kita bulatkan ke atas. Walaupun angkanya cuma 29 kurang dari 50, itu tidak apa-apa, kita bulatkan ke atas jadi 7. Jadi K-nya 7. Nah ini untuk panjang kelasnya, jadi 54 dibagi 7. Jadi hasilnya 7,7. Kita bulatkan lagi dia jadi 8. Jadi panjang kelasnya 8. Jadi data terbagi dalam 7 kelas dan panjang kelasnya 8. Nah ini untuk kelasnya, jadi ada 7 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah kita mulainya dari angka terkecil nih, dari sini, dari 38. Jadi mulai dari 38 dan panjang kelasnya 8. Jadi 38 kita hitung mulai dari 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Nah, jadi sampai 8. Jadi sampai 45. Setelah itu kelas yang kedua dari 45 nanti naik ke 46. 46 mulai hitung lagi dari 46 nyampe 8. Jadi 46 terus jarak sampai 8 maka jadi 53 dan seterusnya. Jadi nyampe ada 7 kelas. Nah seperti ini. Ini panjang kelas dan kelasnya udah kita ketahui. Kita tinggal buat diagramnya. Nah ini kita diagramnya buat, ini dia nilainya, diagramnya 38 sampai 45 yang tadi kita buat, dan terakhir 93. Nah ini turus. Turus ini untuk apa? Ini untuk mengetahui frekuensi. Dari angka 38 sampai 45 itu ada 2. Nah di sini ada 2. Coba kita lihat dari 38 sampai 45. 38 1 45, nah ini 40. Jadi 38 sampai 45 ini ada di semuanya ada di sini. Jadi ada 2. Kalau angka 46 sampai 53 ini ada 8, kalian bisa cari sendiri. Tapi kalau lebih mudahnya kalian urutkan angkanya dari yang terkecil dulu. Baru kalian bisa gampang untuk mengisi turus. Nah, ini hasil data yang sudah kita kerjakan tadi, dan di sini kita menentukan nilai tengahnya. Nilai tengah itu dapat dari mana, dan frekuensi dapat dari tadi yang kita kerjakan yang menggunakan turus. Nah untuk nilai tengah kita lihat dari angka 38 sama 45 kita tambahin 38 ditambah 45 terus dibagi 2, hasilnya 41,5. Begitu juga dengan ini 46 ditambah 53 dibagi 2 hasilnya 49,5 dan seterusnya. Nah berdasarkan tabel tersebut maka didapat ada batas bawah kelas, ada batas atas kelas. Batas bawah kelas ini yang ini. Batas bawah kelas berarti yang ini. Ini batas bawah kelas. Nah ini batas bawah kelas. 38, 46, 54 sampai 6. Kalau ini batas atas. Nah ini. Ini artinya dia ada di atas. Ini batas atas. Nah ini batas atasnya. Setelah itu nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas tentu yang ini udah tadi
nilai tengah kelas yaitu dari 41 sampai 89. Ini rumusnya yang tadi, batas atas ditambah batas bawah dikali setengah, artinya dibagi 2. Terus tepi bawah kelas atau batas bawah yang ini, yang angka ini dikurang 0,5, jadi 38 diambil 0,5 jadi 37,5. Terus 46 diambil 0,5, 54 sampai 686 diambil 0,5. Jadi ini tepi bawah kelasnya. Beda ya, kalau ini batas bawah kelas, kalau ini tepi bawah kelas. Kalau tepi bawah kelas dia dikurang, jadi batas bawahnya dikurang 0,5. Selanjutnya ada tepi atas. Kalau tepi atas, yang bedanya tepi atas itu ditambah, kalau batas bawah dikurang, kalau tepi atas ditambah 0,5. Jadi yang ini batas atas kelas, jadi 45 ditambah 0,5, hasilnya 45,5, dan seterusnya sampai 93 ditambah 0,5. Nah, ini bentuk histogram dan poligonnya. Ini semua ada di sini. Jadi kita tinggal buat gambarnya, frekuensinya. Ingat, jarak frekuensinya harus sama. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia jaraknya 1 semuanya 1. Jangan sampai ngaco, ini 2, 4, 5, nggak boleh. Jadi jaraknya harus sama semuanya. Nah, dan ini juga ini 37,5, dia tepi bawah, yang ini tepi bawah kelas, jadi 38 diambil 0,5 jadi 3, dia semuanya tepi bawah kelas. Nah, ini kalau 101,5 ini cuma penambahan saja. Nah, di sini kalau untuk yang garis biru ini poligonnya yang tadi saya jelaskan. Kalau yang ini yang berimpit, ini histogramnya. Nah, ini tugas buat kalian. Tolong kalian buat histogram dan poligon frekuensinya beserta jangkauan, banyaknya kelas, panjangnya kelas, serta bikin tabelnya. Nah, tabel seperti tadi. Itu sekarang kita bahas tentang ukuran pemusatan data, yaitu menghitung mean atau rata-rata. Nah, di sini ada dua rumus, ada yang data tunggal, ada yang data tunggal berbobot. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau untuk data tunggal, jadi ini sigma ini artinya jumlah data dibagi banyaknya data n. Kalau untuk yang berbobot, ini ada frekuensinya, jumlah frekuensi dikali data terus dibagi jumlah frekuensi. Contoh, ini contoh untuk data tunggal, jadi kita menggunakan rumus yang ini. Tentukan mean dari data, ya, angkanya ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, jadi n nya ada 7. Maka penyelesaiannya, jadi kita jumlahkan seluruh angka ini, terus udah dijumlahkan dibagi 7, angkanya ada 7. Nah, bukan angka 7 yang diambil dari sini ya, ini bukan yang ini, artinya angkanya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita simpan di bawah sini, jadi hasilnya 8. Contoh yang untuk data tunggal berbobot ya seperti ini ada frekuensinya, ini nilainya 5, 10, 15, 20. Nah, ini nilainya. Kalau frekuensi ini banyaknya, berarti 5 nya ada 4, 10 nya ada 6, 15 nya ada 8, 20 nya ada 2. Nah, penyelesaiannya, nah kita lihat, jadi kita tinggal kali yang atas dikali yang bawah, 5 dikali 4
terus ini 10 kali 6, 15 kali 8, 20 dikali 2. Dan untuk jumlah frekuensi yang ini kita jumlah semuanya, jadi jumlahnya 10, 20. Nah ini jadi jumlahnya 20. Nah yang atas kita kerjain dulu, setelah itu dijumlah, hasilnya dibagi 20 dan hasilnya 12. Nah ini untuk data berkelompok. Data berkelompok ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan nilai tengah kelas atau XI. Nah ini rumusnya. Jadi rumusnya jumlah frekuensi dikali XI. Kalau yang dibagi jumlah frekuensi. Kalau XI itu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 untuk lebih. Nah ini yang kedua menggunakan simpangan atau D. Nah ini rumusnya, kita XS nya dulu. XS itu rata-rata sementara diambil dari nilai tengah pada frekuensi terbesar. Nanti ada frekuensi terbesar, maka disitulah XS nya. Terus ini rumusnya ditambah jumlah frekuensi dikali D nya kali simpangan, terus dibagi jumlah frekuensi. Untuk D ini XI dikurang XS. Terus yang ketiga, ini dia menggunakan kode. Dikasih disingkat dengan U aja, kode. Nah ini rumusnya XS yang, terus kalau yang U itu dia kodenya seperti ini, angka. Kode-kode itu angka mulai dari 0 ini dari tengah, dari frekuensi terbesar ke ini ke atas, kalau 1 2 3 ke bawah. Dan untuk P itu panjang interval kelas. Sebelumnya kita udah bahas tentang panjang interval kelas. Untuk lebih lanjutnya kita lihat contoh. Perhatikan tabel deskripsi frekuensi berikut. Ini dia tabelnya seperti yang kemarin saya ajarkan. Kalau P nya itu dari sini ke sini 20 ke 24, tapi dihitung dari 20. Jadi mulai dari 20, 21, 22, 23, 24 gitu. Jadi frekuensinya di sini ada 5. Panjang kelasnya ada 5. Tentukan mean dari data pada tabel tersebut. Penyelesaiannya. Nah, ini untuk yang cara pertama menggunakan nilai tengah kelas. Jadi untuk ini nilainya kita tulis lagi, terus frekuensinya ditulis, setelah itu dijumlah. Nah ini jumlahnya 50. XI itu dari mana? XI itu dari sini, dari 20 ditambah 24 ini dibagi 2, jadi hasilnya 22. Ini juga sama, ini ditambah ini dibagi 2, hasilnya gini, dan seterusnya. Setelah itu FI dikali XI, jadi ini dikali ini, 4 dikali 22 taruh sini, ini kali ini taruh sini, dan seterusnya. Setelah itu kita jumlah yang ini jumlah, kalau yang ini nggak usah, yang ini aja kita jumlah, dan hasilnya 1710. Nah ini dia rumusnya, X kali FI dibagi jumlah frekuensi 1710 dibagi 50, maka hasilnya 34,2. Sekarang cara yang kedua, yaitu menggunakan simpangan atau D. Nah ini dia D nya. Coba kita lihat, kita nilai sama frekuensi kita tulis kembali, terus sekarang XI juga ditulis kembali, yang tadi udah ada nilai tengahnya, dan kita mengambil XS
XS itu dapat dari mana? Nah, didapat dari nilai tengah yang frekuensi terbesar. Nah, ini frekuensi terbesar itu 14. Jadi ini XS-nya. Jadi XS-nya 32. Untuk DI itu dapat dari mana? D-nya itu XI ini dikurang XS. Jadi 22 kita tuliskan nih 22 dikurang 32 gitu. Hasilnya min 10. Ini dikurang 32 hasilnya min 5. Ini dikurang 32 hasilnya 0. Yang ini dikurang 32 dan seterusnya. Ini dikurang 32 juga, semua dikurang 2, jadi hasilnya seperti ini. Setelah itu, nah sekarang kita kalikan FI dengan DI, berarti ini dengan ini. Jadi kita kali 4 dikali min 10 min 40, terus selanjutnya sampai terakhir 2 kali 15 30. Setelah itu kita jumlah yang ini, kita jumlah hasilnya 110 dan masukkan ke dalam rumus. Ini dia rumusnya. XS nya yang ini, XS 32, ini FIDI yang ini 110 dan ini FI yang ini. Nah, jadi hasilnya 110 dulu kita kerjain. 110 dibagi 50 hasilnya 2,2. ini hasilnya 2,2 ditambah 32, jadi hasilnya 34,2. Nah, sekarang kita menggunakan cara yang ketiga, yaitu pengkodean pakai kode. Ini dia. Kita tulis lagi nilai frekuensi XE nya ditulis lagi. Nah, sekarang kita kodenya. Nah, ini kok ini bisa seperti ini. Gimana caranya? Nah, kita lihat. Untuk mengambil angka 0 ditulis pada baris XS. Nah, angka 0 berarti di sini. Kita tulis dulu angka 0. Di atas 0 itu ditulis min 1, 2 dan seterusnya. Di atas 0 ini 1, 2 dan seterusnya. Kalau masih ada terus sampai ke atas min 3 dan terus. Di bawah angka 0 ditulis angka 1, 2, 3. Nah, gitu. Nah, ini dia nilai 0 diambil pada kelas yang membuat rata-rata nilai sementara yang SS. Kalau P itu batas bawah kelas diambil batas bawah kelas sebelumnya. Jadi yang ini 25 diambil 20. Ini untuk P nya sama dengan 5. Atau dari sini sampai sini 20, 21, 22, 23, 24. Jadi ada 5. Boleh seperti itu. Dan ini langsung ke dalam rumusnya. Kita masukkan ke rumusnya. Ini yang ini 22 dibagi 50, yang ini dikali P nya 5. Nah, gitu. Nah, ini cara pengerjaannya. 5 dikali 22 dibagi 50, hasilnya 2,2 ditambahin dengan ini, hasilnya 34,2. Dan ini tugas buat kalian. Silahkan kalian kerjakan sama dengan cara yang saya tadi paparkan. Kalian gunakan 3 cara tadi seperti contoh sebelumnya. Ini kita akan meneruskan tentang rata-rata. Sekarang rata-rata ukur. Nah, ditandai dengan U atau rata-rata geometri. Ini rumusnya. Rata-rata ukur, ini N itu banyaknya data, X1 di data pertama, data kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi dikali X1 dikali X2 dikali X3 dan seterusnya. Nah, ini contoh misalnya, hitung rata-rata ukur data konsumsi BBM jenis premium
pada suatu sepeda motor selama 5 hari. Jadi N nya 5 dan ini X1, X2, 3 dan X5 terakhir nih. Maka penyelesaiannya, nah ini dia, ininya N nya 5, jumlahnya 5, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, semuanya ada 5, jadi ditulis 5, semuanya angka ini dikali akar, ini akar dikali semua, hasilnya 1024. Jadi 1024 itu kita pangkatin, maka hasilnya 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 itu 1024, artinya 2 pangkat 10 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2, jadi 2 nya sampai ada 10. Nah, kalau untuk akaran, jadi 2 pangkat 10, kalau di luarnya 5 berarti dia 10 dibagi 5 gitu, ini akarnya hilang, jadi 2 pangkat 10 per 5, jadi hasilnya 4. Dari mana 4? 10 dibagi 5 itu 2, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, artinya 2 kali 2 hasilnya 4. Dan selanjutnya rata-rata harmonis ditandai dengan huruf H besar, harmonis. Ini rumusnya kalau untuk data tunggal, nah ini N banyaknya yang dibagi jumlah, ini jumlah namanya sigma, jumlah data, jumlah 1 dibagi data pertama ditambah 1 dibagi data kedua dan seterusnya, nanti dijumlahin dulu ini, nanti hasilnya ketemu. Kalau untuk data tunggal berbobot, nah dia ada frekuensinya, jadi jumlahin dulu frekuensinya, jumlah frekuensi terus dibagi, nah ini frekuensi dibagi data pertama, jadi frekuensi dibagi data pertama. Kita lihat contohnya, ini untuk contoh data tunggal yang ini ya, kita menggunakan rumus yang ini. Nah ini dia, hitunglah rata-rata harmonis dari data. Ini datanya ada berapa? Ada 6, jadi penyelesaiannya N nya 6. Nah ini 1/3, ini sesuai rumusnya 1 yang angka ini, angka semua ini ada di bawah, 3, 4, 6, 6, 10, 12. Jadi hasilnya, nah ini dia. Ini dari mana? Kok bisa 60 gitu? Ini 60, ini 20. Jadi dari ini angka 6 kita tulis lagi, tutup 6 jangan dirubah dulu. Nah sekarang yang ini kita cari KPK-nya dulu. Jadi angka berapa yang bisa dibagi, yang bisa membagi, maka angka 60 di sini. Jadi 60 bisa dibagi sama angka ini semua, itu 60. Terus angka 20 ini dapat dari mana? Ini dia, 20 dibagi 3 hasilnya 60 dibagi 3 hasilnya 20 dikali 1, jadi 20. 60 bagi 4 15. Ini bagi 60 bagi 6 10, ini juga 10. Ini 60 bagi ini 6, 60 bagi 12 5. Nah gitu, jadi hasilnya seperti ini. Kenapa hasilnya 66 kali 6 per 66? Nah ini caranya seperti ini, kita lihat. Nah ini hasilnya, jadi sebenarnya seperti ini, kalian tulis lagi sama dengan di sini, ini 6 per, nah yang ini jumlahin dulu hasilnya, ini 66 per 60 ya. Nah seperti ini. Nah, tadi seperti ini, karena ini ada pembagian terus dibagi lagi gitu, maka hasilnya yang ini ke atas ke sini jadi kali, jadi 60 dikali 6 dibagi ini, jadi ini nanti, jadi ini ke sini begitu, 60 ini dikali, nah seperti ini, 6 dikali 60 dibagi 66 gitu.
Jadi hasilnya kita lihat, jadi hasilnya 5,45. jadi begitu, 60 dikali 6 dibagi 66, hasilnya 5,45. dan ini untuk harmonis, rata-rata harmonis data tunggal berbobot. Nah, ini contoh untuk harmonis data tunggal berbobot. Berbobot ini sepertinya ada frekuensinya, ada nilainya. Ini nilainya, ini frekuensi, ini banyaknya. Nah, ini maksudnya berbobot seperti itu. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini jumlah frekuensi. Jadi ini dijumlahin dulu semuanya. Nah, itu jumlahnya berarti itu. Nah, ini di sini sebenarnya jumlahnya di sini sama dengan 25. Itu. Ini jumlahnya. Nah, ini jumlah frekuensi 25 itu. Oh, ini nggak usah dijumlahin. Nah, untuk yang bawahnya berarti kita bikin pembagian F1 dibagi X1. Ini F1 1. Jadi dibalik, yang ini berada di atas 1/5, 4/10 ditambah terus 5 ya gitu, dan seterusnya. Jadi kita lihat hasilnya. Maka hasilnya, nah ini dia, sama kayak tadi. Kita cari penyebutnya dulu di sini. Nah, di sini penyebutnya 30. Oh, 30. Kalau 30 bagi 5 6, 30 bagi 2 bagi 10 3 12, 30 bagi 5 2 kali 5 10, 30 bagi 20 setengah kali 30 1/3, 30 bagi 20 1,5. Iya, 1,5. 1,5 kali 10 15. Nah, ini 30 dibagi 25 itu hasilnya 1,2 hasilnya. Jadi 1,2 kali 5 sama dengan 6. Wah, seperti itu. Jadi hasilnya, nah ini dijumlah dulu semuanya kayak tadi. Terus yang ini dikali ke sini dibagi yang ini, hasilnya segini. Oke. Dan ini untuk rata-rata gabungan. Ini ada rata-rata gabungan seperti ini. Rata-rata pertama dikali banyaknya jumlah, terus rata kedua dikali jumlah, dan seterusnya. Kalau untuk bawah ini jumlahnya semua. Ini misalkan siswa, jumlahnya siswa yang pertama, yang kedua gitu. Ini ada contoh rata-rata nilai ulangan matematika kelas 12 A, B, dan C ini 65, 75, 60. Dan ini orang-orang ya 35, 30, 35. Jadi penyelesaiannya kita masukkan rumusnya, angka-angka ini ke dalam rumus ini gitu. Dan ini dia penyelesaiannya. Jadi di sini 65 pertama, jadi orangnya 35, ini dikali rata-rata dikali orangnya, ditambah ini kelas yang kedua rata-rata dikali orangnya, ini juga rata-rata dikali jumlah banyak. Kalau yang bawah ini jumlah orangnya semuanya, kelas yang A, B, C gitu. Ini kita kali hasilnya ini, yang ini juga hasilnya ini, dan yang ini dikali hasilnya ini.
dibagi 100. Ini dijumlah semua jadi 7325 dibagi 100, hasilnya seperti ini. Jadi rata-rata nilai ulangan matematika dari ketiga kelas tersebut adalah 73,25. Nah ini buat kalian, buat coba-coba. Ini yang pertama rata-rata ukur, rata-rata biasa. Kalau ini untuk rata-rata harmonis. Rata-rata ukur yang tadi yang pertama dan dua ini rata harmonis, yang ketiga ini rata-rata gabungan. Modus ada modus data tunggal, ada modus data kelompok. Sekarang kita belajar tentang modus data tunggal seperti dulu. Modus data tunggal terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari modus itu sendiri. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang paling banyak biasanya, atau yang memiliki frekuensi tertinggi. Jadi frekuensi tertinggi atau frekuensi terbanyak. Kita lihat contohnya. Contoh. Nah, ini tentukan modus dari data berikut. Nah, ini datanya seperti ini. Ini nilainya 5, 10, 15, 20, 25. Nah, ini frekuensi ini banyaknya. 1, 4, 5, 10, 5. Nah, jadi di sini frekuensi yang terbanyak itu ada di sini. Nah, ini berarti ini dia modusnya. Maka penyelesaiannya modusnya adalah 20. Nah, gitu. Ini modusnya 20. Ingat ya, yang ditulis angka X-nya yang di sini, yang di X-nya, jadi yang 20-nya. Jangan yang 10-nya yang ditulis. Jangan sampai salah. Jadi artinya ini angka 20 ini ada 10 itu, 20-nya ada 10. Kalau angka yang ini 25, jadi 25-nya ada 5 gitu. Ini modus yang paling banyak. Jadi adalah 20. Kemudian contoh selanjutnya ini data tunggal. Ini dia data tunggalnya. Di sini ada angka 6, 7, 5, 3, 7, 8, 9. Jadi modusnya adalah 7. Kenapa 7? Nah, kita lihat, karena di sini angka yang paling banyak muncul adalah angka 7. Lihat, angka 7 itu ada 2, 1, 2, yang lain semuanya 1. Jadi modus itu yang paling banyak, modus itu yang paling gampang menurut saya. Nah, catatan, jika ada 2 angka atau lebih yang muncul sama banyak, maka modusnya angka tersebut. Misalkan begini, di sini modusnya kan 7, ada 2. Misalkan kita tambahin di sini angka 5 di sini. Misalkan kita tambahin angka 5 seperti ini. Di sini 5, misalkan begitu. Nah, maka modusnya berarti ada 2. Dia modusnya 7 sama 5 gitu. Begini, modusnya adalah 7 dan 5 gitu. Nah, begitu tulisnya. Atau harusnya sih modusnya adalah 5 dan 7. Jadi dia awali dulu dengan angka yang terkecil, baru terakhir yang terbesar. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk contoh, untuk modus data kelompok. Nah, ini modus data kelompok. Ini ada TB tepi bawah, ada D1, ada D2, ada P. Kita lihat
TB itu apa? Nah, ini dia. TB itu tepi bawah kelas modus dikurang 0,5 dari kelas dengan frekuensi tertinggi. Kita sudah belajar kemarin tentang tepi bawah kelas, tepi atas kelas. Nah, ini kita pakai sekarang. Kita pakai tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas tapi diambil dari frekuensi yang tertinggi gitu. Terus yang untuk D1 itu frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Jadi frekuensi modus dikurang frekuensi sebelumnya. Kalau D2 itu berarti frekuensi modus dikurang sesudahnya gitu. Cuma bedanya sedikit, cuma sebelumnya sama sesudahnya. Frekuensi modus atau frekuensi terbesar dikurang frekuensi setelahnya. Dan ini P kita udah belajar. P itu rentang kelas atau panjang kelas. Saya udah jelasin di video sebelumnya tentang TB tepi bawah, tentang panjang kelas juga. Nah, ini ada contohnya biar lebih jelas lagi. Nah, di sini berarti ini di sini yang ini yang ini adalah TB-nya yang ini. Sini semua TB. Ini TB namanya sini. TB tepi bawah kelas. Kalau yang ini atasnya TA-nya lebih atas. Dan untuk mencari modus kita mengambil TB-nya dari frekuensi terbesar. Jadi frekuensi terbesar itu ada di mana? Frekuensi terbesar ini 17. Jadi ini di sini. Nah, gitu. Ini kelas modusnya di sini. Nah, 17. Kita lihat. Jadi penyelesaiannya frekuensi tertinggi adalah 17 yang terletak pada interval 5359 ini 5359. Maka TB-nya, jadi TB-nya kita ngambil dari angka 53 yang ini 53 dikurang 0,5 hasilnya 52,5. Setelah itu kita mencari D1 itu frekuensi modus dikurang sebelumnya. Ini frekuensi modus yang ini, frekuensi modus dikurang sebelumnya yang ini 13. Jadi 17 dikurang 13 hasilnya 4. Setelah itu kita cari D2 nya. D2 itu frekuensi modus dikurang sesudahnya. 17 dikurang 14 sama dengan 3. Selanjutnya mencari V-nya, panjang kelas. Panjang kelas dia diambil dari sini. Tepi bawah yang kedua dikurang tepi bawah yang pertama. Jadi 39 diambil 32 hasilnya 7. Bisa juga diambil dari sini 32 sampai 38. Kita hitung angkanya dari mulai 32, 33, 34, 3 sampai 38. Sama hasilnya 7 gitu. Kalau mau ngambil dari sini sama 53 sampai 59. 53-nya kita ajak 53, 54 sampai 59. Sama hasilnya 7. Dan selanjutnya kita tulis dulu rumusnya. MO modus TB ditambah D1 dibagi
D1 ditambah D2 dikali P. Nah, kita masukkan semua angkanya, TB-nya, D1, D2 sama P-nya juga. Nah, ini dia. TB-nya 52,5, D1-nya 4, bawahnya 4 ditambah 3, P-nya 7. Maka hasilnya nah ini. Jadi ini dikali ini dibagi ini, itu 4 kali 7 28, 28 dibagi 7. Nah, gitu. Atau yang lebih gampang lagi, kita coret aja ininya, coret nih, ini coret set. Nah gitu, ini kan 7 artinya 7 bagi 7 1. Nah, 1 kali 4 4, jadi hasilnya 4. Ini juga sama, 28 dibagi 7 4, biar lebih cepat. Jadi hasilnya 4 ditambah 52,5 hasilnya 56,5. itu. Jadi modusnya adalah 56,5. Bagaimana? Gampang kan? Kalau kalian sudah tahu letak modusnya, pasti gampang. Kita tinggal cari TB-nya, tinggal cari D1, D2, sama panjang kelasnya juga udah pernah saya ajarkan. Gampang, insya Allah gampang. Nah, ini buat kalian mengetes kemampuan kalian, apakah kalian paham dengan video yang saya berikan. Ini dia, tentukan modus dari data berikut, ya sama kayak contoh yang sebelumnya. Ini dia, di sini ada angka beragam, jadi nanti angka yang paling banyak. Nah, di sini juga, sini udah ketahuan yang tadi frekuensi yang terbanyak, dan yang C ini dia data kelompok. Berarti data kelompok di sini yang paling banyak, di sini yang ini. Berarti nanti kamu kelas modusnya ada di sini. Itu.